Halo semuanya, di sini saya akan membacakan cerita horor. Disclaimer, saya hanya akan membacakan cerita horor. Cerita horor ini mengenai pendakian di sebuah gunung. Bagaimana ceritanya? Kita mulai ke videonya. Misteri Gunung Angker, petualangan malam yang menyeramkan. Gue Andi dan beberapa teman dari komunitas hiking memutuskan untuk mendaki Gunung Ranting pada akhir pekan. Meskipun udara dingin dan matahari hampir tenggelam, semangat kami tak terbendung. Kami bertekad menaklukkan puncak gunung tersebut. Perjalanan dimulai dengan ceria. Cahaya senja menyapa kami dengan warna-warni yang memukau. Namun, semakin malam, suasana berubah drastis. Kabut tebal menyelimuti sekeliling kami. Gue dan teman-teman mulai merasa ada yang aneh di gunung ini. Rombongan kami terus berjalan, meskipun jarak pandang semakin menipis. Suara-suara aneh menghantui di antara gemuruh angin. Tak ada yang berani mengaku ketakutan, tetapi gelisah menghampiri setiap langkah yang kami ambil. Tiba-tiba, satu persatu teman-teman mulai menghilang. Gue mencoba memanggil mereka, namun tidak ada jawaban. Hanya suara gemuruh angin yang semakin menyeramkan. Keringat dingin mulai mengalir di dahi gue. Gue yakin sesuatu yang ganjil terjadi di gunung ini. Ketika gue mencoba mengambil langkah mundur, gue tersadar bahwa jalan yang tadi kami lewati telah menghilang. Kami terjebak di dalam kabut tebal yang membingungkan. Panik mulai merasuki hati kami. Tidak lama kemudian, suara-suara aneh mulai terdengar lebih jelas, seperti bisikan dari alam yang tidak dikenal. Beberapa dari kami mulai panik, berteriak, memanggil nama teman yang hilang, namun tak ada jawaban juga. Gelap mulai menyelimuti hati kami. Gue merasa ada sesuatu yang mengawasi gerak-gerik kami. Tatapan misterius yang tak terlihat di balik sudut. Suasana semakin mencekam. Salah satu teman, Rina, tiba-tiba berteriak keras sebelum menghilang begitu saja. Teriakan itu mengguncang jiwa kami, menyisakan ketakutan yang membuat kami merinding. Kami berusaha tetap tenang, tapi keadaan semakin mencekam di tengah kegelapan dan kabut. Gue mulai melihat bayangan-bayangan aneh yang tak teridentifikasi di antara pepohonan. Apakah itu hantu atau hanya imajinasi kami, gue dan yang lainnya yang kacau karena ketakutan? Kami mencoba untuk terus bergerak, namun semakin kami berjalan, semakin terjebak dalam lorong-lorong kabut yang tak berujung. Kami kehilangan akal sehat kami, tak tahu arah dan tak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi yang kami alami. Ketika kami merasa sudah tidak sanggup lagi, tiba-tiba kabut mulai menyipat. Dan di depan kami terdapat sebuah bangunan tua yang terlihat seperti kastil kuno. Apakah itu keselamatan atau malah ancaman baru untuk kami? Tanpa memiliki pilihan lain, kami memutuskan untuk mendekat. Namun semakin dekat, semakin terasa aura tak ramah dari bangunan itu. Gue merasa hati gue berdegup kencang, memperingatkan akan bahaya yang tak terlihat. Sebelum kami sempat memutuskan langkah selanjutnya, bangunan itu tiba-tiba lenyap, meninggalkan kami dalam kegelapan yang menyedihkan. Kami terdiam, takut, dan kelelahan. Tak ada yang bisa kami lakukan selain berdoa agar bisa keluar dari misteri yang merangkum petualangan malam yang menyeramkan di Gunung Ranting. Akhirnya matahari mulai muncul di ufuk timur. Kabut perlahan menghilang dan kami dapat melihat jalan keluar. Kami berlari menuju sinar matahari, melewati rintangan dan ketakutan yang mencekam selama malam yang tak terlupakan di Gunung Ranting tersebut. Sebagai saksi dari petualangan itu, kami memutuskan untuk tidak pernah melupakan apa yang terjadi. Kisah horor itu tidak akan pernah kami lupakan, dan sejak saat itu
kami tahu bahwa gunung itu punya misteri yang tak terpecahkan, menunggu untuk diungkap oleh petualangan lain yang berani mencoba keberuntungan mereka di sana. Setelah keluar dari malam yang menyeramkan di Gunung Ranting, kami kembali ke kota dengan perasaan campur aduk antara lega dan trauma. Pengalaman itu meninggalkan bekas yang sulit untuk dilupakan. Kami memutuskan untuk berbagi cerita dengan komunitas hiking lainnya, berharap dapat memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin mengintai di gunung tersebut. Beberapa minggu setelah kejadian misterius itu, kami mendengar bahwa sekelompok pendaki lainnya menghilang di Gunung Ranting. Berita itu membuat kami terkejut dan membuat kami semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat ganjil di sana, yaitu di Gunung Ranting. Tanpa bisa mengabaikan perasaan ingin tahu dan rasa tanggung jawab terhadap keselamatan para pendaki, kami memutuskan untuk kembali ke Gunung Ranting. Kami ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana dan mencari jejak dari teman-teman yang hilang. Kami mempersiapkan diri lebih matang kali ini. Alat navigasi, pakaian hangat, perlengkapan pertolongan pertama, dan segala sesuatu yang kami pikir akan berguna untuk menghadapi situasi apapun di gunung tersebut. Saat kami memasuki jalur pendakian yang familiar, perasaan takut kembali menyelimuti hati kami. Namun, ketakutan itu terbayar dengan keinginan kami untuk mengetahui kebenaran di balik misteri Gunung Ranting. Dalam perjalanan kedua ini, kami lebih berhati-hati. Kami mencatat setiap langkah, memeriksa setiap sudut, mencari tanda-tanda yang bisa memberi petunjuk tentang apa yang terjadi pada teman-teman yang hilang dan misteri yang menyelimuti gunung ini. Saat malam mulai turun, kami berkumpul di tenda dengan perasaan waspada. Tanpa disadari, suara-suara aneh kembali menghantui kami. Suara gemuruh angin, bisikan-bisikan tak jelas, dan bayangan-bayangan yang muncul di antara pepohonan. Tetapi kali ini kami lebih siap. Kami berusaha mempertahankan ketenangan dan menyusun rencana yang lebih matang untuk menghadapi situasi apapun yang mungkin terjadi. Keesokan harinya, kami menemukan sebuah gua yang tersembunyi di lereng gunung. Kami mencurigai bahwa goa ini mungkin memiliki keterkaitan dengan kejadian yang misterius di gunung ini. Tanpa ragu, kami memutuskan untuk masuk ke dalam goa tersebut. Dalam kegelapan goa, kami menemukan petunjuk-petunjuk kecil yang mengarah pada sesuatu yang besar. Ada jejak-jejak yang mengidentifikasikan bahwa ada aktivitas manusia di dalam goa ini. Namun, semakin dalam kami menjelajahi, semakin terasa ketegangan yang tidak wajar. Ketika kami hampir mencapai bagian terdalam goa tersebut, kami dihadapkan pada kejutan besar. Di dalam ruang besar itu terdapat tulisan-tulisan aneh dan simbol-simbol yang tidak dikenal. Rasanya seperti kami telah menemukan tempat yang terlarang, tempat yang tak seharusnya diakses oleh siapapun. Tiba-tiba suasana di goa itu berubah. Kabut mulai muncul mengelilingi kami dengan cepat, dan ketika kabut itu menghilang, kami menemukan diri kami berada di suatu tempat yang sama sekali berbeda. Kami tersadar bahwa kami telah memasuki dimensi atau dunia lain yang terhubung dengan goa misterius tersebut. Kami berjuang untuk mencari jalan keluar, tetapi semakin kami mencoba, semakin terjebak kami dalam keseraman dan kebingungan itu. Tanpa harapan dan kekuatan, kami berusaha untuk bertahan. Namun seolah-olah alam semesta sedang menguji keberanian dan kekuatan kami. Rintangan demi rintangan datang silih berganti, menguji ketahanan mental dan fisik kami. Hingga suatu saat, ketika kami hampir menyerah, kami menemukan sebuah pintu rahasia yang mengantarkan kami kembali ke dunia nyata.
Terlepas dari rasa lega bahwa kami selamat, petualangan di Gunung Ranting telah membuka mata kami terhadap kekuatan alam yang misterius dan dunia yang tidak kita ketahui. Kami meninggalkan gunung itu dengan rasa syukur yang mendalam, tetapi juga dengan pertanyaan yang masih terus menghantui pikiran kami. Apa sebenarnya yang terjadi di Gunung Ranting? Mungkinkah gunung itu merupakan pintu menuju dimensi lain, atau ada kekuatan gelap yang masih mengintai di sana, menunggu untuk menguji petualangan lain yang berani mencoba nasib mereka di tempat itu? Hingga saat ini, misteri Gunung Ranting tetap menjadi cerita yang terus diperbincangkan di kalangan para pendaki, dan kami tetap menjadi saksi yang terlibat dalam petualangan mencekam di gunung yang penuh misteri itu.